Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama kita semua di sini. Sebagian dari kita bisa berkesempatan untuk menghadiri persekutuan doa remaja ini via offline, dan mungkin banyak dari kalian yang menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam persekutuan doa ini via online. Tetapi tidak apa-apa, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk bersekutu dan untuk memuji Tuhan dimanapun kita berada. Oke, sebagai pembuka, di sini saya akan memulai untuk menyanyikan pujian pertama bersama dengan teman-teman saya, singer yang ada di sini. Pujian pertama kita diambil dari Hatiku Percaya. Pujikan sekali lagi mulai dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah memujikan Hatiku Percaya, dan tadi saya lupa menanyakan bagaimana kabar teman-teman semua yang ada di rumah. Apakah semuanya sehat-sehat? Semoga kalian semua sehat dan keluarga juga sehat. Dan saya sendiri pribadi jujur sangat merindukan untuk kita semua bersama-sama bersekutu di tempat ini. Akan tetapi karena kondisinya sedang tidak memungkinkan, maka kita semua harus tetap bersabar dan tetap berpengharapan bahwa suatu hari nanti akan tiba waktunya kita semua akan dapat kembali bersekutu di gereja GKJ Wonogiri ini bersama-sama di malam Sabtu seperti biasanya. Dan untuk pujian yang kedua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mengenalmu.
mari kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang tercurah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi setiap hari Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga atas tuntunan-Mu Tuhan, sehingga sebagian kecil dari kami dapat hadir di gereja untuk melaksanakan persekutuan doa secara offline, dan banyak dari teman-teman kami Tuhan yang melaksanakan persekutuan doa di rumah secara online. Tuhan, berkatilah setiap kami, berkatilah keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dan dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, jauhkan kami semua dari sakit penyakit Tuhan. Berkatilah kami di dalam setiap aktivitas yang kami jalani Tuhan, sehingga setiap kami dapat beroleh hasil yang terbaik di dalam apapun yang kami tekuni Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati pembicara kami Tuhan, Mas Dono, sehingga apapun yang akan beliau sampaikan adalah sesuatu yang Engkau benar-benar ingin sampaikan kepada kami semua, sehingga setiap firman, setiap ayat yang keluar dari mulut beliau Tuhan adalah firman-firman yang dapat menuntun kami, yang dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan atas setiap kesempatan ini Tuhan, dan kami juga berdoa supaya setiap dari kami Tuhan dapat melaksanakan persekutuan ini Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi setiap kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu dan dapat memuji Engkau, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Tuhan, apabila ada dosa dan kesalahan yang terselip di dalam persekutuan pada malam hari ini Tuhan, Tuhan kiranya Engkau tidak hanya mengampuni Tuhan, tetapi juga menuntun kami sehingga kami dapat melaksanakan semuanya Tuhan sesuai dengan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang sudah hadir di tempat ini, yaitu Mas Dono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom, sobat semua. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ini kayaknya saya duduk di sini kayak nggak nyaman sekali. Mendingan saya berdiri gitu aja, lebih nyaman begitu ya. Sobat muda semua, kita pada kesempatan yang indah ini, pada sore hari ini, saya yakin dan percaya bahwa sobat semua mengalami kerinduan yang sama yang tadi dikomunikasikan di awal. Kita semua rindu untuk bertemu muka dengan muka, bercerita tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saat ini ada waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Silahkan dipersiapkan Alkitabnya, bisa di gadget, di saudara sobat semua yang di rumah juga bisa mempersiapkan Alkitabnya. Silahkan. Kita akan buka Alkitab kita dari Kejadian 37. Silahkan. Saya beri waktu kesempatan untuk sobat semua menyiapkan Alkitabnya. Kejadian 37 ayat pertama sampai keempat, kemudian disambung dari ayat 12 sampai 28. Ini perikop di sini tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Ini saya bacakan saja ya. Jadi beginilah firman Tuhan, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan
ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kemudian disambung dengan ayat yang ke-12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau keluar melihat apakah," saya ulangi, kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.' Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, 'Janganlah kita bunuh dia.' Lagi kata Ruben kepada mereka, 'Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia.' Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
Beginilah itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Sobat muda yang mengasihi Tuhan dan dia dikasih Tuhan, pada kesempatan sore yang indah ini, satu peristiwa yang begitu luar biasa yang saat ini kita alami. Pandemi yang terjadi saat ini, COVID-19 ini di luar prediksi kita. Tidak ada satupun di antara kita semua yang memiliki rencana atau impian akan menghadapi COVID seperti ini. Bagaimana kita harus menjaga jarak, bagaimana kita memiliki kebiasaan yang baru, mencuci tangan sebelum masuk rumah atau mau makan, dengan mencuci tangan dengan sabun, dengan deterjen, ataupun dengan kita harus memiliki kehidupan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Yang kadang memang kebiasaan itu membuat kita agak repot sedikit gitu. Tapi memang mau tidak mau itu harus kita lakukan. COVID-19 ini membuat semuanya buyar. Semua agenda, rencana yang disusun, baik dalam pembelajaran, dalam sobat muda yang belajar, yang kuliah, yang mungkin mencari tempat tingkat pendidikan yang baru, SMP, masuk SMA, mau kuliah, semuanya mengalami yang namanya perubahan rencana. Karena apa? Pandemi ini ternyata membuat kita harus memiliki jarak satu dengan yang lain. Ada metode-metode baru yang harus kita gunakan. Baik dalam pembelajaran, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sosialisasi satu dengan yang lain. Sobat muda semua, pada kesempatan ini kita belajar, kita membaca tadi tentang seorang pribadi yang namanya Yusuf. Semua tahu bahwa Yusuf ini seorang pribadi yang dia mempunyai ayah yang bernama Yakub. Dia 12 bersaudara, ya. Kemudian Yusuf ini ternyata memiliki, orangnya mungkin karena kejujur ya, usia dia punya mimpi, pernah bermimpi ada 11 buluh ya yang tunduk kepadanya, dan mimpinya ini diceritakan kepada saudara-saudaranya. Kemudian dia diperlakukan ayahnya berbeda. Dia diberi ayahnya jubah yang indah, sehingga hal itu membuat kecemburuan di antara saudara-saudara yang lain. Dia sadar tidak sadar dia merupakan anak kesayangan dari Yakub. Saya yakin pernah sobat muda semua juga mengalami hal yang sama, kadang-kadang seperti itu. Mungkin di dalam pemikiran si Yusuf ini, ya, dia diperlakukan seperti itu merasa nyaman-nyaman saja. Dia berpikir bahwa dia menjadi anak yang disayang orang tuanya, gitu ya. Disayang orang tuanya, memiliki perlakuan yang berbeda. Dia punya gambaran mungkin, aku besok mewarisi semua kekayaan orang tuaku. Hidupku akan bahagia, penuh tawa, penuh canda, penuh sukacita. Karena dia mendapat perlakuan yang berbeda dibanding saudara-saudaranya. Karena dia anak yang lahir pada masa tua Yakub. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengalami yang namanya ketidakadilan. Dia dibuang di sumur, dijual ke saudagar Ismail ya, kemudian dibawa ke Mesir. Dia menjadi seorang budak, mengalami penganiayaan oleh saudara-saudaranya. Perasaannya, kita bayangkan perasaannya saat itu bagaimana? Di saat dia sangat hormat sama saudara-saudaranya, kalau seperti kita semua, sobat semua pasti kalau punya saudara, pasti sama kakak atau adik merasa sayang gitu ya. Tidak mungkin ya adik atau kakak itu menganiaya adiknya, kan jarang gitu ya. Saya yakin sobat semua yang di rumah juga tidak mungkin ya menganiaya adik atau kakaknya, begitu kan, tidak mungkin. Nah, pada kesempatan itu Yusuf mengalami yang namanya penganiayaan, ketidakadilan. Apa yang dia rencanakan, apa yang dia bayangkan, itu ternyata tidak terjadi saat itu.
Dia mengalami perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, yang dia bayangkan. Sobat muda semua, ternyata perjalanan hidupnya itu sungguh luar biasa. Saat dia menjadi seorang budak, dia dipercaya untuk mengelola sebuah rumah Potifar. Di situ dia mengalami juga ketidakadilan. Kemudian dia harus mengalami penjara. Tetapi karena apa yang dia kerjakan itu diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, sehingga di dalam penjara pun dia mengalami yang namanya keberhasilan. Saat di penjara ini pun, saat dia mempunyai seberkas harapan gitu ya, saat itu ada mimpi yang boleh dia mimpi dari tukang minum dan roti yang boleh dia bukakan arti dari mimpi itu, sehingga dia berharap mungkin kedua orang ini bisa membuat masa depannya menjadi baik gitu ya. Ternyata saat mereka mengalami sudah mengalami posisi yang baik, ternyata lupa. Butuh beberapa waktu untuk orang-orang ini ingat kepada Yusuf. Tetapi jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Nah, loncatan itu dialami oleh yang namanya Yusuf. Dia mengalami loncatan dalam hidupnya, dipercaya Tuhan dengan luar biasa. Dengan segala apa yang dia kerjakan berhasil, menjadi penguasa pengganti dari Fir'aun untuk mengelola pangan atau kekeringan yang boleh dialami bangsa Israel. Rencana yang dia rancangkan, yang dia pikirkan itu ternyata jauh melebihi dari apa yang dia harapkan. Tuhan memakai perjalanan hidupnya di saat dia mengalami yang namanya ketidakadilan pun, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa hidup si Yusuf ini berkenan di hadapan Tuhan? Di saat dia mengalami godaan di rumah Potifar, dia menolak godaan itu. Dia di saat berada di penjara, dia tidak protes, ya. Dia tidak mogok atau menjen ya, maksudnya protes kepada kepala penjara gitu ya. Kenapa kok saya diperlakukan tidak adil? Tidak. Terlebih kita bisa melihat di saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, bagaimana dia bisa berkata saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulunya memperlakukan dia tidak adil, kemudian dia bisa berkata begini saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Kita bisa lihat dari Kejadian 45 ayat 5, ini merupakan salah satu hal yang bisa kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf yang dia tidak memendam yang namanya rasa benci kepada saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Kok kita bisa tahu dari mana? Ini dari Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku, saya ulangi, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saya ulangi dari Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kita lihat bagaimana Yusuf, bagaimana dia bisa segala yang diusahakannya berhasil, itu karena dia salah satunya ada pengampunan kepada saudara-saudaranya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman pada hari ini mengajak kita remaja, sobat muda semua, untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam hidupnya, sehingga terdorong untuk hidup dalam keyakinan bukan kekhawatiran. Jadi
mendorong remaja, mendorong sobat muda untuk memiliki atau hidup di dalam keyakinan, bukan di dalam kekhawatiran. Yakin bahwa Allah mempunyai rancangan yang indah dalam hidup sobat muda semua. Dan jangan khawatir. Di sini siapa yang tidak pernah khawatir? Saya yakin semuanya pernah khawatir, kan? Iya. Saya percaya tidak ada manusia yang tidak pernah khawatir. Kita nggak punya uang pun, kadang-kadang kalau kita sekolah gitu ya, uang saku kita menipis gitu ya, kita khawatir ya, nanti kalau di sekolah nanti kita makan apa gitu, bingung ya. Pulang nanti bisa nggak kita pulang naik angkutan atau bagaimana. Tetapi bagaimana kita melihat kekhawatiran itu bukan sesuatu yang membuat kita lemah. Tetapi bagaimana kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Semua boleh khawatir. Biasa, nggak apa-apa khawatir. Tetapi bagaimana kita mengelola kekhawatiran itu? Rencana-rencana yang kita susun mungkin saat ini meleset, sehingga kita menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita boleh khawatir. Tetapi bagaimana dengan kekhawatiran itu kita bisa terbuka dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan doa saudara, sobat muda semua, di dalam masa pandemi ini ternyata membuat kita untuk lebih akrab dengan Tuhan, mengkomunikasikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kekhawatiran ini tidak lantas membuat kita putus asa, tidak lantas membuat kita down gitu ya, tidak punya pengharapan gitu ya. Tapi ternyata kekhawatiran ini membuat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan doa kita? Apakah hanya rutinitas? Mau makan, ya, mau tidur, bangun tidur, amin, ya, sudah gitu ya, absen gitu ya. Saya berharap tidak, sobat muda tidak seperti itu. Tapi bagaimana setiap waktu dalam kehidupan kita, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita rancangkan pun, kita perlu yang namanya komunikasi dengan Tuhan. Jadi kekhawatiran itu, saya ulangi, jadi kekhawatiran itu tidak membuat kita menjadi patah semangat. Kita harus yakin. Bukan pede, terlalu pede gitu ya. Jadi, tapi kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup sobat muda, dalam hidup kita. Seperti Yusuf tadi. Walaupun keadaan itu, lingkungan tidak seperti yang diharapkan, tetapi ada keberhasilan Yusuf di sana. Karena apa? Tuhan membuat apa yang diusahakan Yusuf itu berhasil. Jadi sobat muda semua, pada kesempatan ini marilah kita belajar ya. Memperkatakan pada diri kita sendiri bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu Tuhan, tetapi aku yakin dan aku mau bersemangat untuk menjalaninya. Di dalam keberadaan sobat muda semua di sini, apapun keadaan sobat muda semua, yakinlah dan percayalah bahwa Allah, bahwa Bapa kita itu punya rancangan yang indah. Bapa kita itu percaya dan peduli pada kita. Seperti pujian tadi, bahwa Allah percaya bahwa Allah mempunyai rancangan yang indah buat kita. Seperti pujian tadi, mari kita pujikan untuk pujian tadi sekali lagi. Pujian yang kedua. Sebelum kita tutup untuk firman pada hari ini, pujian yang kedua, mengenalmu. Ya, ini saya berharap sobat muda semua, mari saya ajak untuk kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Kita renungkan kata tiap kata. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita yakin dan percaya di dalam setiap keadaan kita, di dalam segala sesuatu yang kita alami, kita menjalaninya dengan penuh sukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian mengenalmu.
dan karya tangan-Mu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadikan penyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa rancangan-Mu itu indah dalam hidup kami. Seperti pujian ini Bapa, boleh kami naikkan kepadamu sebagai isi hati kami kepadamu. Kami menyadari akan keberadaan kami sebagai orang-orang muda dalam segala tanggung jawab yang boleh Allah taruh dalam kehidupan kami, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Kami percaya bahwa pandemi ini boleh terjadi semuanya di dalam rancangan-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu di sini Bapa, anak-anak-Mu, anak muda-Mu, untuk punya keyakinan dalam kehidupannya bahwa Allah, Engkau mempunyai rancangan yang indah. Biarlah kami boleh mengkomunikasikan, mengutarakan kekhawatiran kami kepadamu, karena Engkau Bapa yang mengenal, mengerti akan kehidupan kami. Karena Engkau Bapa yang memberikan kami pelukan yang menghangatkan, membuat kami tenang, membuat kami nyaman, membuat kami berani untuk melangkah di dalam segala keberadaan kami. Seperti Yusuf, di dalam keberadaan dia, Bapa boleh memberkati, memberikan keberhasilan di dalam segala usahanya. Dan kami juga serahkan, kami sobat muda-Mu di sini, yang kami saat ini menghadap kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami, segala pergumulan kami serahkan kepadamu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, punya Bapa yang seperti Engkau, yang mengasihi dan menyayangi kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mengerti keberadaan kami. Segala keseluruh kesah kami, kekhawatiran kami Bapa, kami serahkan kepadamu. Engkau mendengar kekhawatiran yang boleh kami naikkan pribadi lepas pribadi di sini. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini boleh di rumah mengungkapkan kekhawatirannya kepadamu, Bapa mendengarkan. Bapa menjawab, Bapa memberikan pelukan hangat kepada mereka, pada kami sobat-sobat muda, bahwa Engkau Bapa yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keberadaan kami. Mampukan kami Bapa, biarlah Engkau menguatkan kami. Roh Kudus tolong kami, dalam hati kami ada keyakinan, Roh Kudus menolong kami untuk kami memiliki kehidupan doa, kehidupan pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan seturut dengan kehendak Bapa. Roh Kudus kuasai kehidupan kami, sehingga apa yang kami perkatakan, yang kami lakukan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam masa muda kami ingin beri yang terbaik kepadamu, sehingga orang-orang tidak memandang kami rendah oleh karena usia kami, tapi kami ingin menjadi teladan di dalam kehidupan kami, di dalam kesetiaan kami, dalam karakter kami, sehingga kami serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Meteraikan dalam hati kami, biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah, berakar,
sehingga menjadi terang dalam kehidupan kami. Segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silahkan, saya kembalikan lagi waktunya kepada MC. Oke teman-teman semua, kita tadi sudah bersama-sama belajar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mas Dono, terima kasih. Dan kita tadi juga telah belajar bahwa sebagai anak muda, sebagai generasi muda, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Dan nanti pada masanya waktunya akan tiba, saatnya dimana kita merasakan bahwa memang jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan sekarang mari kita bersama-sama kembali menaikkan pujian, yaitu dengan apa akan kubalas. Kasih-Mu besar Tuhan.
Teman-teman, kita sudah tiba di penghujung persekutuan doa pada hari ini, dan teman-teman tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk menjaga kebersihan, untuk tetap bersama-sama social distancing dan tetap stay at home, sehingga bersama-sama kita yakin, bersama-sama kita berpengharapan bahwa suatu saat nanti pasti kita bisa melangkah menuju ke masa-masa yang lebih baik, di mana kita bisa melampiaskan kerinduan kita untuk bersama-sama bersekutu di gereja ini. Dan pada saat ini saya akan meminta bantuan teman-teman yang ada di sini untuk bersama-sama memimpin untuk doa syafaat. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, selamat malam ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan pada malam hari ini. Kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pertama-tama ya Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dari Presiden sampai RT ya Tuhan, di dalam menghadapi persoalan-persoalan pemerintahan ya Tuhan, terkhusus ekonomi kami yang saat ini pertumbuhannya minus ya Tuhan, karena banyak cobaan di tahun 2020 ini. Juga berkatilah rakyat Indonesia ya Tuhan, kiranya di dalam pandemi ini rakyat Indonesia semakin bertumbuh toleransinya, sehingga kami semua dapat saling membantu, supaya kami semua saling mengasihi, lebih mengasihi lagi ya Tuhan. Dan terkhusus pada 2020 ini ya Tuhan, banyak sekali hambatan-hambatan yang menggagalkan rencana kami, yang membuat kami mengganti rencana ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami selalu dalam menghadapi ya Tuhan, dan kami percaya bahwa di balik hambatan-hambatanmu ya Tuhan akan ada pelangi yang indah. Terima kasih Tuhan, dan haleluya. Selamat malam Bapak, kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami juga akan berdoa untuk gereja dan persekutuan kami Tuhan. Tuhan Kau berkati gereja kami ini Tuhan, GKJ Wonogiri. Tuhan berkati semua jemaatnya. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta Tuhan, Bapak Pendeta Ambar. Tuhan berkati juga orang-orang yang berpelayanan di gereja ini Tuhan. Tuhan, walaupun pada masa seperti ini kami tidak dapat berkumpul di gereja untuk beribadah, kiranya kami jemaat-jemaat-Mu tetap dapat merasakan kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami Tuhan, persekutuan di GKJ Wonogiri ini Tuhan. Engkau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau kiranya persekutuan kami dapat semakin bertambah Tuhan, dapat semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit atau yang sedang mengalami suatu pergumulan. Tuhan, bimbing mereka Tuhan, berkati mereka agar mereka dapat keluar dari pergumulan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa muda kami ini Tuhan. Kiranya di masa muda kami ini kami dapat senantiasa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selamat malam Tuhan Yesus, mengucap syukur atas berkat yang telah Kau limpahkan pada kami ya Tuhan pada hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan berdoa untuk studi dan pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih berada di jenjang sekolah ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa melaksanakan sekolah bertatap muka ya Tuhan, kiranya Kau berkati pelajaran daring kami ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga kami bisa mendapatkan nilai bagus sehingga bisa membanggakan kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan ataupun mendapatkan dampak buruk dari pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau akan mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau akan memberikan masa depan yang baik bagi kami ya Tuhan. Kiranya Kau sertai kami selalu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, tengah, dan hingga akhir. Tuhan Yesus, Kau juga berdoa, Tuhan Yesus senantiasa berikan kami kesehatan, hindarkan kami dari segala penyakit dan virus-virus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau telah membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Teman-teman semua, bagi yang
sedang bersekolah di rumah dari SD, SMP, SMA maupun yang kuliah online, tetap semangat, tetap berpengharapan, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan walaupun kita semua terpaksa untuk belajar di rumah secara online. Dan juga untuk kakak-kakak yang telah lulus SMA dan saat ini sedang menantikan pengumuman dari LTMPT atau ujian mandirinya masing-masing, tetap berpengharapan, tetap berdoa, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan juga kakak-kakak yang sudah bekerja, baik yang di rumah, tetap semangat untuk bekerja di rumahnya. Dan bagi yang terpaksa tidak dapat bekerja di rumah dan berangkat kerja seperti biasa, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Dan untuk pujian yang terakhir di kesempatan saat ini, mari kita bersama-sama menyanyikan dari KC, yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Persekutuan doa pemuda remaja pada hari ini, pada malam hari ini, saya dan teman-teman di sini mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman yang tetap bersekutu dan tetap berada di depan layar gadget kalian untuk bersama-sama bersekutu via online. Dan saya harap untuk dapat berjumpa kembali bersama teman-teman sekalian di lain kesempatan di minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.